Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mencari apa itu tentang seni rupa dua dimensi, jenis-jenisnya, pengertiannya, dan karya-karyanya. Nah, pada pertemuan yang kedua, Ibu akan menjelaskan apa itu seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya dimiliki oleh dua ukuran atau dua sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa ada dimensi ketiga yaitu ruang. Contohnya adalah lukisan, grafis, ilustrasi, dan karya bedakan berdasarkan fungsinya. Seni rupa terapan yang pembuatannya melalui proses perancangan atau desain, dan seni rupa murni, yaitu karya yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahan dan keunikannya saja, tanpa pertimbangan dari fungsi praktis. Jadi kalau seni terapan itu memiliki fungsi, yaitu bisa dipakai. Nah, bedanya dengan seni murni itu hanya dilihat dari keindahannya saja. Karya seni rupa juga dapat dibedakan berdasarkan karakteristik media, alat, dan bahan. Orientasi pembuatannya berdasarkan karakteristik tersebut, karya seni rupa terbagi menjadi seni lukis, seni grafis, seni patung, dan seni kriya, juga ada desain. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan apa itu seni lukis, apa itu seni grafis, apa itu seni patung, dan apa itu kriya, juga desain ya. Untuk pertemuan yang ini kita fokus dulu pada seni rupa dua dimensi. Nah, berdasarkan bentuk dimensinya, dengan mudah diketahui apa saja yang termasuk di dalam seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah karya-karya yang dapat dilihat dari permukaan. Jadi contohnya kayak di kanvas, di kertas, di plastik, atau di papan kayu. Contoh seni rupa dua dimensi itu meliputi lukisan. Nah, karya seni rupa yang dilukis menggunakan kuas atau media cat dan kanvas. Nah, kalau grafis itu adalah sebuah karya seni rupa yang dibuatnya melalui cetakan, bisa menggunakan kayu atau karet lino. Nah, cetakannya itu bisa berupa cetak tinggi, datar, atau dalam, juga cetak saring. Nah, gambar seni rupa yang digambarkan menggunakan media gambar seperti pensil di atas kertas. Contohnya meliputi gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar suasana, gambar model ya. Nah, ada juga atau desain komunikasi visual. Nama lain dari desain grafis yang biasanya dibuat dengan menggunakan aplikasi komputer, lalu dicetak di kertas menggunakan printer. Contohnya desain brosur, banner, hingga ke website. Nah, unsur-unsur seni rupa dua dimensi itu meliputi garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting untuk menciptakan karya seni rupa. Garis memiliki dimensi datar, memanjang, arah, dan sifat-sifat khusus seperti panjang, pendek, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, bergelombang. Nah, dari setiap garis itu nanti setiap karyanya akan memiliki karakter yang berbeda. Jadi dengan penggunaan garis yang tebal itu cocoknya di mana, garis yang vertikal untuk di mana, lurus, melengkung, dan bergelombang ya. Terus ada juga bidang dan bentuk atau raut, itu merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang digunakan untuk menunjuk wujud benda yang datar, sedangkan bangun atau bentuk menunjukkan wujud benda yang tampak memiliki volume. Meskipun pada seni rupa dua dimensi, volume itu hanya ilusi. Jadi seperti ada ruang atau ada bidang yang lain, padahal itu hanya ilusi saja. Ada juga tekstur. Tekstur itu digunakan untuk melihat permukaan atau gambaran permukaan. Jadi walaupun di dalam kertas atau di kanvas itu nanti harus ada teksturnya. Struktur permukaan suatu karya tersebut akan terlihat semu atau buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek
yang nyata dan dapat diraba, seperti cat yang timbul. Sementara tekstur semu atau buatan adalah kesan semu permukaan objek yang direka melalui pengolahan unsur garis atau gelap terang. Kayak misalnya kita ingin membuat batu. Nah, kalau misalkan kita membuat dengan teknik semu, itu hanya kita gunakan kayak titik-titik aja. Nah, permainannya di gelap terangnya itu. Jadi pencahayaannya maka terlihat wah itu batu. Tapi kalau misalnya ingin teksturnya muncul atau asli, itu bisa digunakan pada teknik lukis. Jadi bisa menggunakan media lain untuk membuat si lukisan itu muncul gitu. Ada juga gelap terang. Nah, gelap terang adalah rekaan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang digambar atau dilukis. Pada karya seni rupa 2 dimensi, bagian yang terkena cahaya harus dibuat lebih terang dan bagian yang kurang terkena cahaya harus dibuat lebih gelap. Itu untuk mempermudah dan lebih jelas dilihatnya. Warna adalah unsur warna yang memiliki perhatian. Jadi ada teorinya, warna itu memiliki 3 warna primer, merah, kuning, dan biru. Nah, dari warna primer ini kita akan mendapatkan warna sekunder atau warna pencampuran dari dua buah warna primer. Misalnya merah dengan kuning menghasilkan orange, itu termasuk ke dalam warna sekunder. Dan kalau misalkan ada hasil dari pencampuran warna sekunder dan primer, maka akan menghasilkan warna tersier. Kayak biru dan merah menghasilkan warna ungu. Nah, ungu ditambahin merah lagi, maka menghasilkan warna ungu kemerah-merahan. Nah, itu disebutnya warna tersier. Dalam berkarya seni rupa, bentuk dan penggunaan warna yaitu harus secara harmonis, heraldis, murni, monokrom, dan polikromatik. Monokromatik itu berarti antara hitam dan putih saja. Nah, menurut teori warna, hitam dan putih itu adalah hasil dari pembiasan cahaya. Jadi pantulan cahaya yang kena ke warna maka akan muncul warna hitam dan putih. Jadi hitam dan putih tidak masuk ke dalam warna primer. Nah, kesatuan ini adalah wadah dari unsur-unsur lain dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri dan membangun komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Nah, yang kedua ada keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan itu ada keseimbangan sentral atau terpusat, keseimbangan diagonal, keseimbangan simetris, dan keseimbangan asimetris. Ada juga prinsip lainnya yaitu irama atau ritme. Nah, irama ini digunakan untuk pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Misalkan kalau garisnya melingkar ya, diulangi terus-menerus sampai membuat seperti cerobong. Nah, itu termasuk ke dalam irama. Atau warna, pengulangan warna beberapa kali sehingga menimbulkan dimensi yang lain. Nah, itu irama ya. Ada juga komposisi. Komposisi ini merupakan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur dan serasi. Ada juga proporsi atau keseimbangan. Nah, proporsi ini sangat penting untuk seni rupa 2 dimensi, apalagi yang sering membuat karya. Contohnya kita ambil karya wajah manusia. Nah, ketika kita membuat karya wajah manusia, kita harus memikirkan proporsinya karena harus sesuai perbandingan antara mata, hidung, mulut, dan alis. Jadi semua objek atau bahan untuk membuat karyanya itu memerlukan proporsi atau keseimbangan gitu. Jadi kalau tidak seimbang, tidak simetris, itu jadi tidak serasi. Kita juga bisa menunjukkan atau pusat perhatian. Misalkan kita akan membuat satu karya seperti contohnya karikatur. Nah, karikatur itu biasanya menunjukkan satu bagian yang identik dengan orang tersebut ya. Jadi bisa ditonjolkan karyanya, apakah mau kepalanya yang lebih terlihat gitu atau dari badannya gitu ya. Itu dari karikatur. Jadi karikatur itu tidak selalu melihat kepalanya, setiap gambar kepalanya besar, badannya kecil, tapi karikatur itu adalah menonjolkan
apa yang ada pada objeknya gitu. Keselarasan atau harmoni. Nah, keselarasan ini adalah untuk menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda. Keselarasan bisa muncul dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapih dan tidak mencolok satu yang sama yang lainnya. Gradasi ini ya, gradasi ini sangat berpengaruh apalagi untuk menggunakan teknik yang menggunakan perpaduan warna. Jadi warnanya tidak langsung menonjol gitu. Biasanya kalau karya-karya lukisan itu harus menggunakan gradasi karena sangat terlihat. Seperti gradasi dari merah ke ungu itu pasti ada gradasinya pencahayaannya, atau dari merah ke putih pasti akan melewati warna pink dulu baru sampai ke putih gitu. Nih ada penekanan atau kontras. Ini untuk mengatur perbedaan dari unsur-unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok terletak pada warna, bentuk, dan ukuran. Nah, itu yang sudah Ibu jelasin tadi mengenai unsur dan prinsip seni rupa 2 dimensi. Sekian untuk pertemuan hari ini, dan semoga kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lainnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir.